Halo, kita ketemu lagi. Kalau minggu lalu kita bahas mengenai dana kas kecil atau petty cash, kita akan untuk kali ini kita akan belajar mengenai kas besar atau cash in bank atau simpanan kas perusahaan yang ada di bank. Kemudian kenapa sih kita perlu atau perusahaan itu perlu mengadakan rekonsiliasi bank? Karena biasanya antara catatan perusahaan dengan catatan bank itu sering terjadi perbedaan. Maka perusahaan pada akhir periode biasanya membuat yang namanya rekonsiliasi bank. Karena secara rutin atau akhir bulan misalnya perusahaan akan menerima rekening koran dari bank. Nah, di situ biasanya terjadi perbedaan. Menurut catatan perusahaan saldo kasnya sekian. Ternyata setelah mendapat laporan dari bank saldo kasnya sekian. Nah, hal-hal yang dapat menyebabkan perbedaan antara catatan perusahaan dengan catatan bank itu yang pertama karena hal yang sudah dicatat oleh perusahaan tetapi bank belum mencatat. Nah, dalam hal ini contohnya adalah kasus setoran dalam perjalanan atau deposit in transit. Apa itu deposit in transit? Yaitu perusahaan telah mencatat setoran ini di bank tetapi bank belum mencatat, sehingga dalam hal ini bank yang harus menambahkan saldo rekening kas perusahaan. Oke, kemudian yang kedua, cek dalam peredaran atau outstanding check. Outstanding check itu adalah cek yang sudah dikeluarkan oleh perusahaan dan dicatat dalam buku perusahaan tetapi belum disampaikan oleh pemegang cek tersebut atau belum dibayarkan oleh bank, sehingga dalam hal ini bank perlu mengurangkan saldo kas perusahaan yang ada di bank. Oke, kemudian berikutnya adalah hal-hal yang telah dicatat oleh bank tetapi perusahaan belum mencatat. Yang pertama adalah inkaso. Inkaso itu bisa terjadi misalkan bank itu berhasil menagihkan piutang perusahaan. Dalam hal ini bank sudah mencatat bahwa rekening kas perusahaan itu bertambah, sementara perusahaan belum mencatat, sehingga adanya proses inkaso ini perusahaan harus menambahkan saldo kasnya. Nah, di dalam proses inkaso itu sering ada biaya yang harus ditanggung oleh perusahaan. Maka dalam hal ini maka perusahaan harus mengurangkan. Kalau inkaso sendiri menambah, untuk biaya inkaso itu mengurangi. Kemudian yang kedua, pendapatan bunga. Biasanya kalau perusahaan memiliki simpanan di bank dalam bentuk giro, nah, pada periode tertentu akan memperoleh bunga dari bank. Nah, kalau tidak mendapat laporan dari bank, pasti perusahaan tidak tahu ada berapa jumlah pendapatan bunga. Maka di sini setelah menerima rekening koran, perusahaan tahu adanya sebesar pendapatan bunga, maka di sini perusahaan harus mencatat dengan cara menambahkan saldo kasnya. Kemudian selain ada pendapatan bunga juga ada biaya bank atau sering kita kenal dengan biaya administrasi bank service charge. Nah, dalam hal ini setelah dapat informasi dari bank bahwa kas perusahaan berkurang, maka perusahaan pun harus mengurangkan. Terus kemudian yang keempat itu adalah cek kosong atau blank check. Di sini perusahaan telah menerima cek dari langganan dan sudah menambahkan menambahkan saldo kas perusahaan. Kemudian oleh pihak perusahaan cek tersebut dibawa ke bank. Tapi ternyata sampai di bank ditolak karena saldonya itu tidak sesuai atau tidak cukup, tidak sesuai dengan yang tertera di dalam cek. Maka dalam hal ini, kasus seperti ini, maka perusahaan harus kembali mengurangkan yang tadinya ditambahkan, sekarang dikurangkan lagi saldo kasnya. Kemudian yang berikutnya sering terjadi kesalahan pencatatan, baik yang dilakukan oleh perusahaan maupun yang dilakukan oleh bank. Misalnya ada setoran sejumlah 550.000, dicatatnya hanya 500.000. Nah, dalam hal ini siapa yang harus menyesuaikan? Ya, sekarang melihat pihak mana yang melakukan kesalahan tersebut. Nah, kemudian saya akan kasih contoh
cara mengerjakan rekonsiliasi bank. Saya akan jelaskan, silahkan perhatikan. Saya memiliki contoh di sini adalah PT Angkasa itu memiliki saldo rekening yang ada di bank. Menurut catatan perusahaan, saldo kasnya itu sebesar 53